Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,51% ke angka 6.277. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor konstruksi yang hari ini bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTPP. Hari ini PTPP ditutup naik hampir 5% ke harga 1.630. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren PTPP saat ini masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini masih berada di bawah garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resistennya, yang saat ini berada di sekitar harga 1.655. Dan bisa kita lihat, setelah turun dari garis EMA 50, PTPP masih kesulitan untuk naik di atas resisten ini. Sedangkan untuk support di EMA 150 saat ini berada di harga 1.450. Dan bisa kita lihat, sebelumnya PTPP sempat turun menyentuh harga 1.500 dan masih bertahan. Jadi untuk saat ini masih ada harga 1.500 untuk supportnya. Sedangkan resisten masih di EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas dan telah berpotongan saat ini. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini masuk melakukan sedikit akumulasi setelah 3 hari sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, PTPP menurut saya masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk berusaha break dari garis EMA 50. Tapi selama masih gagal break dari garis EMA 50, tren PTPP masih sideways. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, menurut saya paling amannya adalah tunggu PTPP berhasil break dari garis EMA 50 baru teman-teman ikutan entry. Karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50. Apabila besok berhasil break dari garis EMA 50, maka potensinya adalah ke harga 1.800 yang merupakan resisten berikutnya. Dan bisa kita lihat, sebelumnya PTPP selalu bertahan di atas garis EMA 50, tetapi pada saat naik menyentuh harga 1.800 selalu masih gagal break. Jadi untuk saat ini, walaupun hari ini naik lumayan tinggi, bukan berarti PTPP akan mulai bergerak uptrend kembali. Karena memang saat ini masih ada 2 resisten yang bisa membuat PTPP masih bergerak turun, yaitu di garis EMA 50 dan di harga 1.800. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 1.500-an, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Karena memang saat ini tren PTPP maupun saham-saham konstruksi masih belum ada tanda-tanda akan bergerak naik. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Karena kenaikan ini takutnya terbentur dengan resisten di EMA 50 ini. Selanjutnya saya menganalisa saham WSKT. Saham WSKT hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.460. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari ini membuat saham WSKT telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan lebih lanjut, di dekat dengan garis EMA 50 ada resisten di harga 1.500 yang telah beberapa kali gagal ditembus oleh WSKT. Jadi memang ini kurang bagus untuk WSKT karena memang harga 1.500 dalam 1 bulan terakhir ini masih gagal ditembus WSKT. Dan untuk support di EMA 150 di harga 1.210. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini malah disertai adanya distribusi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini mulai masuk kembali membeli saham WSKT. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman harus hati-hati apabila telah berhasil membeli saham WSKT hari ini atau pada saat di sekitar harga 1.400-an.
Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini WSKT masih gagal break dari harga 1.500. Apalagi pada saat beberapa hari ke depan terlihat bandar masih terus melakukan distribusi atau asing sudah mulai lakukan distribusi. Jadi apabila terlihat sudah mulai terjadi distribusi lagi, hati-hati, saham WSKT bisa saja mulai turun kembali. Jadi untuk amannya sebenarnya untuk teman-teman yang baru mau entry, beli apa saat terkonfirmasi WSKT berhasil naik di atas harga 1.500. Karena apabila berhasil naik di atas harga 1.500, ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 1.700. Karena memang kita lihat dari history ini, walaupun berhasil rebound dari garis EMA 50, tetapi selalu tertahan di harga 1.500. Jadi bisa saja ini juga sama, dalam satu minggu ini mendekati harga 1.500 tetapi mulai turun kembali. Tapi apabila dalam beberapa hari ke depan WSKT mulai naik dan terlihat adanya akumulasi, maka potensi untuk break dari harga 1.500 dan terus naik masih sangat besar. Apalagi saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Berikutnya saya menganalisa saham ADI. Saham ADI hari ini juga ditutup naik 3% lebih ke harga 1.330. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik, secara tren ADI saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 yang merupakan resistennya. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.390. Sedangkan untuk support di EMA 150 berada di sekitar harga 1.150. Jadi masih ada satu resisten yang harus ditembus oleh saham ADI. Apabila masih gagal break, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju garis EMA 150. Jadi secara tren saham ADI masih kurang bagus saat ini. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk broker summary, jika kita lihat sama seperti saham WSKT, pada saat kenaikan ini bandar melakukan distribusi. Dan untuk pergerakan asing terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat ADI juga masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju garis EMA 50 minggu ini. Tapi untuk break dari resisten ini, kita juga harus tetap tunggu apakah ada akumulasi. Apabila tidak ada akumulasi, berarti kekuatan untuk dorongan ke atas masih sangat lemah. Jadi masih ada potensi pada saat berusaha break masih gagal dan mulai turun kembali. Seperti posisi ini, berhasil naik tetapi masih gagal break dan mulai turun kembali. Jadi hati-hati untuk saham ADI dan saham WSKT karena kenaikan hari ini tidak disertai adanya akumulasi. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham WSBP. Bisa kita lihat di grafik, WSBP saat ini juga masih bergerak sideways dan sama seperti saham ADI masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 260, sedangkan garis EMA 150 di harga 236. Dan hari ini WSBP ditutup naik 2% lebih ke harga 254. Dan bisa kita ambil kesimpulan dari keempat saham yang kita analisa ini, yang sama-sama bergerak di bidang konstruksi, yang paling oke untuk saat ini adalah WSKT. Karena WSKT telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Sisanya 3 saham yang ini masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. Selama masih gagal break dari garis EMA 50, masih ada potensi untuk bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi trennya masih belum oke saat ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary ini bisa kita lihat ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Tapi mungkin ada yang memakai rumus yang berbeda, ini bisa terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi bisa kita lihat di data pergerakan asing, sama-sama dari semua saham yang saya analisa hari ini, asing mulai masuk membeli sahamnya. Jadi hari ini juga asing masuk membeli saham WSBP. Jadi dari data yang kita dapat, WSBP juga minggu ini masih ada potensi untuk naik berusaha break dari garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 280 yang merupakan resisten berikutnya. Dan sebelumnya juga bisa kita lihat WSBP terlihat masih gagal break dari resisten ini. Jadi apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 280. Dan apabila ingin hold untuk jangka menengah, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau 150.
Untuk teman-teman yang bertanya gimana dengan saham Wika. Untuk saham Wika sebenarnya beberapa hari yang lalu telah saya analisa. Jadi hari ini saya tidak akan membahas terlalu jauh. Pada saat itu Wika masih berada di garis EMA 150 dan saya sarankan untuk diamati karena ada potensi untuk rebound. Dan hari ini bisa kita lihat Wika mulai bergerak naik. Tapi ingat masih ada resisten di harga 1800 dan sudah dekat dengan garis EMA 50. Jadi bentar lagi garis EMA 50 juga akan menyentuh harga 1800. Jadi ini juga sama, trennya masih sideways cenderung downtrend karena masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat, saham konstruksi hari ini memang naik, tapi bukan berarti ini tanda-tanda adanya reversal trend. Karena saat ini masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. Jadi memang potensi lebih besar adalah bergerak sideways. Jadi selalu saya jelaskan ke teman-teman untuk saham-saham yang sideways seperti ini dan dengan saat ISG yang lagi sideways seperti sekarang, kita sebaiknya swing trade. Cari saham-saham yang berada di sekitar daerah support, kita entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.